أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini, dan semoga keutamaan majelis ilmu ini kita mendapatkannya karena majelis ilmu lebih utama dibandingkan orang yang beribadah selama 60 tahun. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu di Masjid Babu Salam ini. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi niat yang ikhlas sehingga apa yang kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini mendapatkan taufik untuk bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita masih di hadis yang ke-36 ya. Kita baca lagi hadisnya sehingga kita bisa lebih memahami lagi hadis yang ke-36. Temanya apa? Keutamaan menolong sesama muslim dan keutamaan thalabul ilmi dan bermajelis dengan Al-Qur'an ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi
Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya, rawahu Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah membaca beberapa faedah dari hadis yang ke-36 ini yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu umum atau ilmu agama? Ilmu agama, nggih, ilmu agama, ilmu syar'i. Fadlu talabil ilmi as-syar'i wa annahu sababun li taufiqil 'abdi li tariqil jannah. Keutamaan menuntut ilmu syar'i karena ilmu syar'i itu adalah sebab untuk mendapatkan taufik jalan menuju surga. Berarti Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Dan bagi bapak-bapak barangkali yang sudah merasa ketinggalan jauh, usianya sampun sepuh, kok dulu Allah tidak menakdirkan saya ke pondok dan sebagainya, jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk thalabul ilmi. Itu ungkapan yang pernah disampaikan oleh sinten? Presiden ke-6? Presiden ke-6 nomor kelima? B.J. Habibie? Kelima, ya. B.J. Habibie baru Megawati, ya. Ketiga, ya. Beliau menyatakan seandainya saya kembali ke muda, saya akan menuntut ilmu syar'i pada waktu kunjungan beliau ke Madinah. Berarti beliau merasa sangat utama sekali untuk belajar ilmu agama, ya. Masya Allah. Berarti alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan tidak ada waktu untuk terlambat supaya kita mendapatkan keutamaan thalabul ilmi ini. Artinya penyesalan itu datangnya dari setan. Terlalu menyesal datangnya saking setan. Nyesal baik, tapi kalau sudah terlalu sehingga kita terlalu seakan-akan tidak mendapatkan rahmatnya Allah, berarti dari setan. Makanya kenapa harus datang thalabul ilmi, supaya hal-hal yang datang dari setan itu bisa kita hilangkan. Makanya keutamaan thalabul ilmi sangat banyak sekali. Dan di sini ada beberapa faedah, mungkin ada banyak ratusan, tapi ada beberapa faedah berkaitan dengan ilmu dan pemilik ilmu. Barangkali jenengan sudah sering mendengarkannya, tapi kita bisa merujuk sekali, supaya kita lebih semangat lagi pada saat kita untuk thalabul ilmi. Karena nanti ada beberapa kisah yang menceritakan betapa sengsaranya orang yang tidak mempunyai ilmu. Nanti dikisahkan ada seorang yang ahli ibadah ternyata bisa ditipu dengan setan karena dia tidak mempunyai ilmu. Makanya tadi ada keutamaan orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah selama 60 tahun dan lain sebagainya.
Keutamaan yang nomor satu bagi para penuntut ilmu atau thalabul ilmi atau yang mempunyai ilmu adalah jalan menuju surga. Ya. Jalan surga yang paling mudah salah satunya adalah thalabul ilmi. Hadisnya sampun hafal ya. Wau sampun diwaos sareng-sareng. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Berarti niki bisa kita aplikasikan ya, kita terapkan di dalam kehidupan. Barangkali kita sudah tidak punya bapak dan ibu, pintu surga sudah tertutup. Mau berbakti tidak seperti waktu dulu masih hidup. Mungkin kita tidak mempunyai harta yang banyak sehingga kita tidak bisa menyaingi orang yang kaya dalam berinfak. Mungkin kita juga tidak mempunyai anak yang banyak sehingga doa anak soleh yang banyak juga tidak kita dapatkan atau yang lainnya. Tapi kita masih punya waktu, masih punya kesempatan. Kok Allah mudahkan untuk datang ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, kita berdoa semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali langkah kita dari rumah ke Masjid Babus Salam ini adalah salah satu sebab yang mudah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan nomor 2 bagi para pemilik ilmu, ya. Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu agama, ilmu syar'i adalah warisannya para nabi. Berarti jenengan sekarang ini lagi mengambil warisan sinten? Para nabi. Nggih. Al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwaris dinaran wala dirhaman. Para ulama itu adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar walaupun dirham. Akan tapi mewariskan ilmu, ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat bahagia sekali kita masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid thalabul ilmi. Barangkali kita sedikit, tapi kita bisa menikmati ilmu, itu lebih bahagia, ya. Lebih bahagia. Makanya ketenangan bisa didapatkan dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu nanti barangkali bisa menghilangkan was-was atau kesedihan atau yang lainnya yang kadang menggoda diri kita ini. Keutamaan nomor 3, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Masya Allah nggih. Nak tiyang pun sedo niku sedantene mboten saged manfaat kecuali napa 3 nggih. Napa nomor setunggal? Nggih, nomor setunggal sedekah jariyah. Nomor kalih napa? Ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh ingkang doakan tiyang sepaipun. Ya. Berarti salah satu tadi yang akan bermanfaat setelah kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Nah, gadah yatra, gadah bangunan ketinggalan saya pas kita masih hidup nggih, leres niku. Nggih. Kula rumiyin nak kerja nggih bangun griya nggih, walaupun kayu-kayu tapi nggih ketinggalan pada saat kita bangun kan ketinggalan apa? Saya kan ya. Tapi setelah ibab orang tua meninggal ditinggalkan, lama-lama nawa mboten ditempati. Gapuk su ya. Padha gapuk rusak ya. Makanya yang paling bermanfaat adalah ilmu ya, yang akan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Makanya mumpung kita masih ada usia, kita harus banyak belajar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
kan kathah nggih orang yang, apalagi kadang ada saudara saya itu orang ya barangkali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya ya. Tapi kadang dijauhkan dari ilmu. Mungkin bagi orang yang umum lebih memilih hartanya, kelihatan wujudnya. Kan tiang ini kalau wujudnya indah kan lebih remen ya, lebih suka, lebih tertarik. Tapi kalau ilmu itu kan buatan kelihatan tempatnya di mana ya, nggak kelihatan, tapi ternyata Allah lebih mengutamakan ilmu. Nomor sekawan, keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Walaupun banyak, nggak ada 100 lebih, tapi ini ada beberapa saja. 100 keutamaan thalabul ilmi atau pemilik ilmu. Nomor sekawan, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Doaipun pripun? Robbi zidni ilman. Ya berarti, tapi terkadang kita fitnahin apa Pak nggih? Apalagi medsos sekarang, walaupun yang sudah di pondok niku, walaupun kan orang belum butuh niku kan, walaupun di dalam pondok sudah banyak ilmu, karena belum butuh, terkadang lebih memilih nuansa ilmu atau nuansa keduniaan. Dunia ya, karena indah, apalagi yang sekarang medsos kan lebih menggiurkan. Maka jangan heran kalau sebagian pondok santrinya lebih suka Korea dibandingkan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi. Dan jangan heran kalau koleksinya mereka adalah hal-hal yang seperti itu, Korea dan sebagainya, yang sekarang lagi ngetren karena lebih indah. Dan itu fenomena yang sekarang barangkali sudah sebagian terjadi di para santri. Alhamdulillah jenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu suka dengan yang demikian itu. Ibu-ibu ada yang remen Ibu film Korea? Mboten enten nggih? Nah, tesih remen berarti ndang nggih. Masalah dulu ada Bapak nusiran wali santri itu nggih, sudah keluarga, sudah punya anak, itu masih suka dengan film Korea. Ya, sering dinasihati sama ustadzahnya, tapi namanya suka itu kan nggak bisa langsung putus, perlu proses yang lama. Makanya ya kadang kita harus memaklumi ya, mungkin proses untuk ke taubatan nasuha. Berarti kalau mau meninggalkan seseorang, kalau mau meninggalkan sesuatu, berarti harus mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai daripada yang sebelumnya. Kok saya suka lihat film barangkali seperti itu, berarti kita harus mencari sesuatu yang lebih disukai daripada film tadi. Dan paling tinggi adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan nomor gangsal, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Artinya kalau kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agama, berarti tandanya kita diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hukum sebaliknya apa? Hukum sebaliknya apa Pak Nusrian? Ya, kalau kita tidak dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu tanda kita tidak diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dipahamkan itu yang ngaji, yang memahami, nanti diamalkan. Ngaji tok tapi mboten dipahami,
bahaya. Ngaji baik ya, tapi banyak ilmu nggak dipahami juga nanti tidak banyak bermanfaat buat pemiliknya. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama ini. Berarti nggih napa wau? Kalau ini kan sampun nggih dipahami bahwa thalabul ilmi itu ada secara hakiki, ada secara maknawi. Secara hakiki napa? Menuntut ilmu itu ada hakiki dan maknawi. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang hakiki adalah nyata bentuknya. Contohnya jenengan melampah saking griya ke masjid, berarti itu secara hakiki rihlah menuntut ilmu. Tapi ada thalabul ilmi yang secara maknawi. Napa contonipun? Murojaah, mutolaah, mengulangi kembali, menghafalkan dan sebagainya, itu thalabul ilmi secara maknawi. Makanya kalau kita ingin paham adalah memurojaah kembali ilmu yang sudah kita dapatkan. Apalagi mungkin ibu-ibu yang saking banyaknya pikiran ya, yo anak, yo masak, yo nyuci, yo ngantarkan anak, jemput anak, buat kopi, buat teh, sayur dan sebagainya, pikirannya banyak. Terkadang thalabul ilminya semangat, mau kajian di mana didatangi. Tapi karena pikirannya banyak, di masjid paham, di jalan hilang. Ya mungkin ya sebagian seperti itu. Tapi insya Allah ibu di sini tidak seperti itu ya. Makanya kadang sama istri itu, Bi, tadi saya dari masjid paham banget apa yang diajarkan Ustaz itu, pokoknya sudah saya bertekad untuk mengerjakannya di rumah. Di jalan saya sudah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai di rumah, Masya Allah ya. Itulah ibu-ibu ya, kadang seperti itu. Insya Allah, tapi mendapatkan kebaikan karena semangat untuk menuntut ilmu. Makanya kenapa harus perlu murojaah Bapak sekalian? Ketajaman ilmu didapatkan dengan apa? Murojaah. Dengan belajar kembali, mengulang yang sudah kita catat kembali, yang dipelajari di majelis ilmu. Karena ada tipe-tipe orang yang suka mencatat ya, di dalam thalabul ilmi suka mencatat, tidak fokus apa yang disampaikan ustadznya, tapi rajin mencatat sehingga tidak memahami apa yang ingin disampaikan oleh ustadznya tadi. Maka kemarin sudah saya sampaikan bagaimana langkah ulama di dalam belajar ilmu syar'i. Pripun caranipun? Pripun? Mas hafal? Uktuf ma afdalu sami'ta, tulislah hal yang paling utama yang kalian dengar. Wahfad afdalu ma sami'ta, dan hafalkan hal yang utama yang kalian tulis. Wa takalamta afdalu ma hafidta, kemudian sampaikan hal-hal utama yang kalian hafalkan. Jadinya pada saat ini harus paham kira-kira apa maksud yang disampaikan oleh ustadz pada saat kajian, sehingga kita bisa mencatatnya secara ringkas untuk memudahkan pemahaman kita di dalam belajar ilmu agama ini. Faedah nomor 6 bagi pemilik ilmu dan keutamaan ilmu. Pemilik ilmu adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pemilik ilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok ada ustadz yang kadang tidak takut, Ustaz? Yaitu masing-masing kembali ke dirinya sendiri-sendiri. Banyak kemarin diceritakan ada teman itu yang pengusaha pabrik skincare itu, terkadang yang sama ustadz muamalahnya ruginya miliaran dan sebagainya. Ada juga ya, tapi itu hanya persen saja. Tapi secara umum orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, yaitu pemilik ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya, sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama.
Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Keutamaan yang terakhir dari sini bagi penuntut ilmu dan pemilih ilmu adalah orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Insyaallah sampun ya keutamaan orang yang memiliki ilmu. Wonten pinten wau? Nomor setunggal apa? Ya, mudahkan untuk ke surga. Nomor kali? Warisan para nabi. Nomor 3? Iya. Nomor sekawan? Kecuali ilmu, ya, tambahan ilmu. Nomor gangsal? Iya. Nomor 6, orang yang paling takut pada Allah dari orang yang berilmu. Nomor 7, ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Bapak dan Ibu sekalian, kita membaca cerita supaya jenengan ada gambaran bagaimana perbandingan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nomor setunggal, kisah ahli ibadah. Ya. Ini ada sebuah ahli ibadah. Ya. Yang biasanya kalau ahli ibadah itu seringnya menetap di suatu tempat atau keluar menyendiri. Ya. Nah, ini pada suatu saat ahli ibadah ini keluar. Kemudian karena tadi keluar, dia mencium bau tidak sedap dari seseorang. Mencium bau tidak sedap dari seseorang. Kemudian ahli ibadah ini menyingkir dari orang ini. Karena wajar kan ya, orang ahli ibadah mungkin kan tidak nyaman, sehingga akhirnya dia menyingkir menjauh dari orang yang berbau tidak enak tadi. Kemudian apa Bapak sekalian? Setan itu tidak serta-merta menghindar dari orang ini. Kemudian datanglah setan menghampiri orang ahli ibadah ini. Kira-kira apa yang dikatakan pada ahli ibadah ini? Ya. Setan kan bisa menyerupai orang soleh, ya. Saya kenapa buatan? Untuk menggoda manusia. Akhirnya datang setan menghampiri ahli ibadah ini seakan-akan menjadi orang yang soleh. Kemudian setan mengatakan kepada ahli ibadah ini, sungguh amal kebaikanmu telah sirna dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, ada ahli ibadah yang biasanya beribadah di tempatnya, kemudian keluar sejenak, di luaran mencium bau tidak sedap dari seseorang. Kemudian dia menghindar dari orang yang tidak berbau tidak sedap ini. Kemudian setan tahu teknik untuk menggoda ahli ibadah tadi. Setan datang seperti orang yang soleh. Jangan pernah mimpi ketemu setan, Pak? No, mboten insyaallah mboten nggih. Atas kadang setan itu berwujud orang soleh. Jangan kira setan tidak bisa menyerupai mereka, ya, orang soleh. Dikirain malaikat memberikan wahyu, ternyata setan, bahaya. Nah, contohnya niki ahli ibadah mboten kagungan ilmu. Ya kan orang ahli ibadah itu suka takjub, ya, apalagi didatangi setan berbaju putih, sorban putih,
wajahnya bersinar-sinar, barangkali seperti itu, jenggot itu putih semuanya, takjub kan ya. Makanya hati-hati. Kemudian tadi seperti ini yang dilakukan oleh setan, berubah menjadikan wujudnya menjadi orang yang soleh. Kemudian apa katanya pun? Ibadahmu telah sia-sia, sirna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kira-kira ahli ibadah niku bagaimana perasaannya pun? Sok, sedih. Gimana buatan? Ayo, setelah tahu sedih, apa yang dilakukan setan? Memojokkannya atau memberikan solusi? Ayo, ada pihak yang memojokkan, ada pihak yang memberi solusi. Kinten-kinten yang mana yang benar? Ya, pura-pura memberikan solusi. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian ya. Kadang kita punya wangsit di kamar mandi lama, ada wangsit gitu ya. Lama merenung atau di mana ya, atau sedih berlebihan kita merenung di tempat mana ya, ada solusi sesuatu yang lainnya. Ya, kalau tidak syar'i itu kita khawatirkan adalah dari setan. Makanya banyak kalau dari ru'yah itu ada jin-jin yang menemani anak-anak pada saat mereka sedih. Ya, kalau di sini adalah orang dewasa ahli ibadah ya. Karena sedih, tahu musuhnya ahli ibadah ini sedih, akhirnya setan datang sok care ya, sok perhatian. Ya. Menawarkan, apakah kamu pengen ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu pengen ibadahmu ya dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana jawabannya ahli ibadah tadi? Mau napa mboten? Pasti mau. Kemudian setan menyuruhnya, kalau begitu pergilah ke gunung, cari tikus gunung. Kemudian cantolkan di lehermu selama kamu itu beribadah. Kemudian ahli ibadah ini melakukan apa buatan? Melakukannya. Pergilah ke gunung mencari tikus gunung, gurun itu ya, kemudian dicantolkan di lehernya. Selama dia beribadah, dia mencantolkan barang najis di tubuhnya itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira ibadahnya ahli ibadah ini diterima apa buatan? Gitu kan? Ternyata tipu daya setan bagi orang-orang yang bodoh seperti itu. Ya kan? Kelihatannya kan mudah ya, bagus orangnya memberikan solusi dan sebagainya, setan ya. Tapi ternyata menjebak hamba Allah yang tidak mempunyai ilmu. Niki golongan nomor setunggal. Ya, golongan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian kita bandingkan dengan orang yang berilmu yang sudah terkenal di kalangan masyarakat kita. Tadi kan mudah digoda oleh setan. Kita bandingkan dengan ulama yang terkenal di kalangan kita, sinten? Yang banyak disebut oleh orang-orang di sekitar kita, sinten? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah digoda oleh setan. Godaannya pun pripun kalau orang yang soleh? Godaannya pun pripun? Pripun godaannya pun? Godaannya adalah pada saat Syekh Abdul Qadir jalan-jalan, tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk. Kemudian mendengar suara memanggil. Wah, kalau jenengan langsung kaget Pak niki Pak. Nggih napa mboten? Jenengan jalan malam-malam, ya, tiba-tiba muncul cahaya. Saya ini orang hebat berarti ngoten kan nggih. Ya kan jarang kan wonten ada orang yang mendapatkan seperti itu. Ini kalau nggak siap mental dengan ilmu, kita pripun? Apalagi ibu-ibu ya, waktu gelap-gelapnya jalan sendirian, ketakutan, terus ada orang yang tiba-tiba, Bu, jangan takut, ya. Ini malaikat, ya kan langsung, nggih, gitu kan ya. Ini bahaya kan ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani digoda seperti itu, ya.
cahaya muncul pada saat beliau jalan-jalan. Kemudian cahaya itu berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Robmu. Ya kan? Perkataannya seperti itu. Apalagi ibu-ibu ini langsung nggih. Saya Abdul Qadir, saya adalah Robmu. Sungguh telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram. Ini kan godaannya beda. Ini kalau nggak siap mental pasti akan bangga diri. Oh iya, saya orang soleh selama ini. Ibadah saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya sekarang boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Ini kalau kita tidak siap dengan ilmu. Makanya hati-hati ya. Nah, dan ini adalah perbedaan ahli ibadah tadi seperti itu, ini orang yang berilmu. Kemudian Abdul Qadir Jailani beribun jawaban beribun. Kinten-kinten beribun. Orang yang berilmu pasti berani mengusirnya. Enyahlah engkau wahai setan. Kemudian cahaya yang gelap, yang terang tadi menjadi cahaya yang gelap. Kemudian berkata bahwa saya telah menggoda senior-seniormu dengan cara tadi, tapi karena engkau lebih berilmu tentang Robmu dan fikihmu, wahai Abdul Qadir Jailani, engkau bisa selamat. Berarti pentingnya apa nih? Pentingnya ilmu. Kadang kan jenengan wonten perasaan ngoten nggih. Wonten apa mboten? Minimal kalau sudah amalnya banyak, sholat malamnya tiap hari, nggih kadang kan kepedean nggih. Ada inspirasi apa itu seakan-akan dari malaikat atau apa, nggih. Tapi kadang harus hati-hati nggih dengan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan syariat. Barangkali itu dari setan. Kita baca lagi terakhir kisahnya bagaimana pada tanya Pak Didi. Didi niki kisah nomor kali yang biasanya menyelimuti pikiran kita. Kenapa kok Allah memasukkan orang ke dalam neraka, memasukkan orang ke dalam surga, menciptakan pada sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ulama kita siapa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Pada saat di majelis ilmu, beliau kedatangan laki-laki seperti mereka, seperti thalabul ilmi yang lainnya. Ya, seperti ini kemudian ada orang yang menyerupai thalabul ilmi. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada Imam Syafi'i. Pertanyaan ini pun yang terkadang barangkali pernah sekilas di dalam pikiran kita. Pernah nggak mboten? Apalagi pertanyaannya anak-anak terkadang karena kita pernah ditanya anak, kenapa anak Allah menciptakan A, B sama-sama diciptakan kok ini masuk surga, ini masuk neraka, di mana keadilan Allah? Kadang seperti itu kan ya? Sama-sama hambanya Allah, kenapa kok ini masukkan neraka, masukkan surga? Ini adalah pertanyaan setan yang datang kepada Imam Syafi'i di majelisnya. Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Kita diciptakan sesuai kehendaknya Allah, kita dijadikan hamba juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berkehendak memasukkanku ke surga, dan jika dia berkehendak dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia telah berbuat adil?
Kira-kira adil apa mboten? Jawabannya Pak Heri pripun? Adilnya di mana Pak Heri? Allah sudah menciptakan kita, menjadikan kita seorang hamba, tapi Allah juga berkehendak kita mau dimasukkan ke neraka atau ke dalam surga. Setan tadi bertanya, apakah ini Allah itu adil? Adilnya gimana Pak Heri? Iya. 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 Ya itu bisa ya. Tapi jawabannya Imam Syafi'i seperti ini. Iya kan? Ibu-ibu kadang kok hidupku soro wis kerja bontang-banting wis esuk bengi di kerja tapi duitnya sakmene kae ana layah-layah tapi duitnya teko terus kan. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala kan gitu nggih. Kadang wonten itu kan, kadang orang yang lama aku wis berobat nang ndi durung sembuh-sembuh. Tonggoku nembe berobat ke dokter satu langsung sembuh, ada seperti itu nggih. Di mana kalau tak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan wonten-wonten nggih. Makanya jawaban Imam Syafi'i, jika Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia telah berbuat zalim. Paham maksudnya nggih? Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sesuai dengan kehendakmu, maka dia telah berbuat zalim. Paham nggih? Jika dia menciptakanmu sesuai dengan yang dia kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Paham maksudnya mboten? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan menciptakan sesuai dengan kehendak manusia, dia berbuat zalim. Terkadang manusia tidak tahu apa hikmah di balik yang terjadi pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Maka kita disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalau kita harus perlu husnudzon terus pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita yakin bahwa apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah baik buat kita. Nanti kalau jenengan pengen ini dituruti, pengen ini dituruti, semua kacau nanti. Dan itu tidak akan menunjukkan Allah itu adalah adil. Tapi kalau Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, pasti kita yakini bahwa ciptaannya Allah, takdirnya Allah pasti adil dan baik. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa perbedaannya tadi seperti itu nggih. Orang yang tidak berilmu mudah diganggu setan. Ini bahaya kan ya, kalau kita tidak berilmu. Barangkali nanti jenengan digoda seperti itu kalau jenengan sudah sholat malam rutin, ya. Kemudian baca Quran rutin, sholat duha rutin, puasa Daud, puasa ini, tiba-tiba listrik malam hari mati, ibu-ibu bangun jam 12 malam langsung ada cahaya. Kan godaan setan kan bisa juga seperti itu, ya. Terus membisikkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Ini bahaya kan, makanya harus berilmu. Namanya setan kan pasti mencari celah di mana letak kelemahan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kita harus hati-hati menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu? Karena dikisahkan ada seorang Bani Israel, ya, ada laki-laki dari kalangan Bani Israel yang beribadah, berpuasa terus kecuali selama sepekan saja dalam setahun. Dia ingin diperlihatkan bagaimana setan itu menggoda manusia, sehingga sampai akhirnya Allah perlihatkan bagaimana setan itu menggoda manusia. Diperlihatkan bahwa setan itu dengan iblis, ya, menggoda manusia seakan-akan kita itu bangkai, dikeliling kita adalah lalat-lalat. Paham maksudnya nggih? Kita ini bangkai, kemudian keliling kita pasti napa di sini? Lalat-lalat itu. Berarti banyak napa sedikit? Banyak. Nggih. Nah, pertanyaannya
Bagaimana biar kita bisa selamat dari godaan setan tadi? Kalau di sini disebutkan orang yang selamat, yang bisa selamat adalah orang yang warok dan lemah lembut. Ya, orang yang selamat, yang mudah untuk selamat dari godaan setan, salah satunya adalah mempunyai sifat warok dan lemah lembut. Ya. Makanya kalau orang temperamen itu mudah diganggu oleh setan. Lalu sama buatan ini. Makanya yang darah-darahnya tinggi sering ini ya, agak diturunkan supaya apa? Supaya tidak mudah diganggu oleh setan. Karena saking banyaknya setan itu menggoda kita. Niki nak Pak Heri atau Pak Surya tinggal diperlihatkan Allah ngoten nggih. Ternyata di sini banyak setannya yang menggoda manusia itu. Berarti kita perlu senjata supaya kita tidak mudah diganggu oleh setan tadi. Salah satunya adalah warok dan lemah lembut. Nggih. Warok dan lemah lembut. Karena itu hal-hal yang setan tidak mudah mengganggu kita. Makanya kita harus berusaha untuk ke sana ya. Lemah lembut, ya. Yang sekarang mungkin masih karakternya berbeda dengan lemah lembut atau warok, kita berusaha untuk mendekati ke sana. Supaya apa? Supaya setan yang banyak yang menggoda kita tadi, diibaratkan kita itu bangkai, sekeliling kita adalah lalatnya, tidak mudah untuk menggoda kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Poinnya apa? Ternyata ilmu itu punya keutamaan dan sangat penting sekali buat kita semuanya. Minimal tadi ada 7 dan ada ulama yang menyebutkan sampai ratusan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan kenyataannya sudah terjadi orang-orang yang terdahulu kala. Bagaimana akibatnya orang yang tidak berilmu tapi rajin ibadah. Orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu tapi rajin ibadah, ternyata mudah kalah dengan setan. Mudah dikalahkan dengan ujian yang dilakukan oleh setan dibandingkan dengan orang yang berilmu, karena bisa menjawab atau menghindari gangguan atau godaan setan. Karena setan sangat banyak untuk menggoda atau mengganggu kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan semoga kita semua dibafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita, dimudahkan hisab kita, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kita semoga dimudahkan untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد